Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Kawal Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan video ini, saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri, mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kuwu tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi? Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu, saya pribadi selaku Kaur Keuangan Desa Citemu, saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut mencari uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Kuwu tersebut. Bahkan saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya 1 detik pun, tidak pernah. Selama proses penyelidikan yang hampir memakan waktu 2 tahun, dari waktu, tenaga, keluarga saya, terutama anak-anak saya yang jadi korban, karena waktu saya tersita hanya untuk mengungkap kasus korupsi Kuwu Supriyadi. Jujur, anak-anak saya di rumah gak ada yang ngurus karena suami saya bertugas. Ketika kejadian itu, Mas ada di lokasi juga nggak? Iya, di lokasi. Saya pas di depan aparat polisi. Oh, di depan aparat polisi langsung? Iya, betul. Lokasinya di mana, Mas? Di sini betul ya? Ya, di sini ya, betul sini. Ini ranting-ranting? Iya, betul. Untuk memblokade jalan waktu itu? Iya, karena yang bisa dilakukan oleh warga ya cuma itu. Kita itu aksinya itu aksi damai, kita mujahadah, meminta pertolongan pada Allah agar apa yang kita inginkan itu tercapai. Kita membaca sholawat di situ. Kita itu damai, kita duduk semua, ibu-ibu di depan, bapak-bapak itu di belakang. Nah itu kejadian ketika itu di mana, Mas? Posisi pastinya? Posisinya Mas, waktu itu? di sebelah sini ya. Ini kan pohon itu bekas kita blokade itu pakai pohon itu. Oke, di sini ya posisinya. Coba mungkin bisa digambarkan buat pemirsa. Posisinya kan di sini. Di sini ada pohon-pohon kan? Oke, di sini ya. Iya. Oke. Yang ada sebagian orang warga kita itu duduk di pohon itu untuk mengantisipasi mereka itu masuk. Kemudian ibu-ibu itu di belakang pohon itu pas. Nah, posisi Mas di depan sendiri? Di depan, iya. Depan. Nah, kalau pribadi Mas sendiri ini ketika itu apa yang dialami, Mas? Ya, dialami oleh warga ya itu. Mereka itu berusaha memprovokasi kita. Mau memprovokasi kita agar kita itu ricuh gitu loh. Yang saya lihat sendiri loh. Kita itu kan sudah diam ya, duduk diam, sholawat kepada Nabi. Tapi mereka itu berusaha memprovokasi kita dengan cara mereka. Seperti apa itu? Ya cara mereka kan menarik, mendorong-dorong. Mas juga mengalami itu sendiri? Iya, saya kan dibalik video yang sempat viral itu yang ditarik pakai gulunya, lehernya itu ditarik pakai tangan itu saya itu. Padahal saya waktu itu kan cuma mau menenangin mbak-mbak yang sedang debat sama polisi itu. Saya mau melerai tapi malah saya yang ditarik. Saya kan nggak salah apa-apa ini. Salah satunya mulainya dari situ. Ibu-ibu menangis histeris karena itu. Nah ini kenapa sih Mas waktu itu jalan kok diblokade gitu? Ya, yang hanya bisa kita lakukan itu. Kita itu sudah beberapa kali menemui BBWS untuk audiensi, udah ke
gubernur juga sudah, ke Kapolres Purworejo juga sudah, tapi nggak ada hasilnya. Akhirnya ya kita sudah bosan dengan sosialisasi dengan yang mereka tawarkan pada kita, sudah bosan, nggak ada hasilnya gitu. Akhirnya yang bisa kita lakukan yaitu aksi damai dengan mujahadah sholawat kepada Nabi itu. Nah, kenapa kok menolak sosialisasi itu sih, Mas? Ya itu sudah saya sebutkan dari tadi, bahwasanya kita itu sudah, perjuangan kita itu sudah dari sejak 2016, 2017. Sebelum kita itu didamping oleh LBH Jogja, kita itu sudah berjuang, kita sudah menyatakan tekad bahwasanya kita itu menolak untuk adanya penambangan kuari di Desa Wadas itu. Jadi kalau misalkan Wadas ini jadi di kuari, jadi ditambang, kita nggak punya mata pencaharian.